Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan alam barzakh satu di antara rangkaian kehidupan dari silsilah yaumil akhir. Kehidupan yang sangat panjang. Dan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjelaskan tentang takwa, di antaranya beliau katakan bahwa takwa itu al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil waridha bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah seorang dia ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut inilah yang menahan seseorang untuk dia tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat takwa di sini di antaranya, sehingga pernah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, laisa taqwa bisyamin nahar wa biqiyamil lail. Takwa itu bukan sekedar dengan menampakkan dia dengan dia menampakkan puasa di siang hari dan salat di malam hari. Walakin taqwa, akan tapi yang namanya takwa adalah bitarkil maharim, dengan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya orang yang mereka benar-benar bertakwa kepada Allah, yang dia siap dan memiliki kesanggupan untuk meninggalkan setiap hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun melaksanakan kewajiban, menampakkan amal yang wajib, maka terkadang berserikat di situ orang yang baik dan orang yang buruk. Bukankah kita melihat ada orang yang baik dan buruk mereka salat di masjid, orang baik dan buruk mereka puasa di bulan Ramadan, akan tapi tidak meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mereka benar-benar hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, wal amal bitanzil, orang yang mereka itu mengamalkan apa yang Allah ajarkan. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, dia ridha dengan pembagian Allah yang sedikit, menunjukkan sifat qanaah dia, mengetahui tentang hakikat pembagian rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istidadu liyaumir rahil, dan dia selalu bersiap diri menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Al istidad liyaumir rahil, selalu bersiap diri menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Itulah di antara yang perlu untuk selalu kita ingatkan pada diri kita. Di antaranya adalah alam barzakh. Satu di antara kehidupan yang panjang yang akan kita lalui, dan bahkan kita telah sampaikan bahwasanya alam barzakh, alam kubur adalah awalu mangsilin min manazilil akhirah, yaitu persinggahan pertama dari seluruh persinggahan-persinggahan di kampung akhirat. Kita akan melalui persinggahan yang sangat banyak di kampung akhirat, hingga kemudian berakhir dengan jannah atau berakhir dengan nar. Sungguh, persinggahan yang sangat banyak dan sangat panjang dan sangat melelahkan. Dan persinggahan pertama adalah alam barzakh. Telah kita sampaikan pula bahwa manusia ketika mereka meninggal dunia dan telah dibawa ke alam kubur, dibawa ke kuburan, jasadnya telah dikuburkan, kemudian orang takziah mereka meninggalkannya, dia akan didatangi dua malaikat, itu untuk menanyakan tentang tiga perkara yang sangat asas, yaitu man rabbuk, wa madinuk, wa manabiyuk. Maka pertanyaannya, persiapkan baik-baik diri Anda untuk menghadapi pertanyaan dua malaikat tersebut. Persiapan bukan sekedar dengan menghafalkan jawaban-jawaban kalimat tersebut, karena jawaban ini tidak bisa untuk dihafalkan.
Apa buktinya? Buktinya adalah orang-orang munafik. Mereka walaupun sangat fasih mengucapkan kalimat-kalimat yang dituntut dalam jawaban pertanyaan tersebut. Akan tapi orang munafik, mereka tidak sanggup untuk memberikan jawaban. Disebabkan orang munafik, dia tidak memiliki keimanan yang menancap di hati. Sedangkan jawaban tadi membutuhkan adanya kejujuran, keimanan sampai menancap di hati. Orang munafik mereka pada tingkatan yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya mengucapkan dengan lisan mereka dan mereka tidak menancap, ucapan mereka tidak ada dalam hati mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang mereka memasuki alam barzakh dengan pertanyaan dua malaikat, maka setelah itu imma dia mendapatkan nikmatul qabri atau dia mendapatkan azabul qabri. Dikatakan bahwa seorang mukmin yang mereka ditanya dan mereka lancar untuk memberikan jawaban. Ketika ditanya dengan mataqul fi hadzal rajul, apa yang Anda katakan tentang laki-laki ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang yang mereka hatinya beriman dengan keimanan yang benar, dia akan mengatakan innahu Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya dia adalah utusan Allah, sesungguhnya dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia memberikan jawaban yang benar, jawaban yang merupakan ekspresi dari keyakinan yang dulu telah dia miliki sepanjang kehidupan mereka di dunia. Adapun orang kafir dan orang munafik, maka mereka mengatakan, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan manusia. Orang mukmin yang memiliki jawaban yang tepat dan lancar memberikan jawaban tersebut, maka lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan-kenikmatan dalam kuburnya. Dan di antaranya dikatakan dalam hadis bahwasanya seorang mukmin diperintahkan undur ila maq'adika minan nar qad abdalakallahu bihi maq'adaka minal jannah. Lihatlah tempat duduk Anda di neraka. Sungguh Allah telah gantikan untuk Anda tempat duduk dari surga. Maka tentu ini akan lebih menyempurnakan kenikmatan. Dia lihat dulu tempat duduknya di neraka, yang seandainya dia tidak mengucapkan, tidak memiliki kalimat-kalimat yang hak dalam kehidupannya, dan tidak memiliki kemampuan memberikan jawaban yang tepat pertanyaan malaikat, maka sungguh tempat duduk neraka itu akan dia tempati. Akan tapi Allah telah gantikan untuk dia tempat duduk di jannah, sehingga alangkah menyempurnakan kenikmatan. Allah tunjukkan tempat duduk yang sangat mengerikan. Lalu Allah pindahkan menjadi tempat duduk yang sangat indah, yang sangat menyejukkan dan menyenangkan. Maka sungguh ini kenikmatan. Demikian pula kenikmatan Allah hamparkan permadani jannah. Allah buka saluran jannah. Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburannya. Ini nikmatul jannah. Dan sungguh nikmat di alam barzakh. Dan di alam barzakh ada azab pula. Sungguh Allah telah menyampaikan dalam ayatnya dan Nabi telah mengingatkan dalam hadisnya bahwa di alam barzakh ada nikmatul qabri dan ada azabul qabri. Bukankah setiap kita telah membaca ayat dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum khina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tanzurun. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin." Falaula idza balagatil hulqum. Kenapa ketika nyawa telah sampai di tenggorokan, wa antum khina itin tangdurun, dan Anda saat itu dalam keadaan melihat bagaimana orang yang akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan malaikatku lebih dekat
kepada mayat tersebut, sedangkan kalian tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madinin. Kenapa seandainya Anda tidak merasa dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tarji'una in kuntum shadiqin. Kenapa Anda tidak bisa mengembalikan nyawa ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa tersebut? Fa amma in kana minal muqarrabin. Seandainya nyawa yang dicabut ini termasuk di antara orang yang mereka muqarrab, orang yang mereka muqarrabin, orang yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang mereka memiliki amal-amal yang baik. Mereka adalah as-sabiqun, mereka adalah orang-orang sabiqun bil khairat. Orang mereka berdaulan bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Maka bagi mereka farahun wa raihanun wa jannatun na'im. Bagi mereka kenikmatan yang berpadu, kenikmatan lahir, kenikmatan batin. Dan bagi mereka adalah jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, kenikmatan yang berlipat-lipat, kenikmatan yang mereka rasakan. Wa amma in kana min ashabil yamin, fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun seandainya si mayit ini termasuk di antara ashabul yamin, termasuk orang mereka masih beruntung, akan tapi keberuntungan yang masih di bawah derajatnya, yakni muqarrabin, maka fasalamun laka min ashabil yamin, keselamatan bagi Anda wahai ashabul yamin. Wa amma in kana minal muqadzibin adh-dhalin. Adapun seandainya mayit ini termasuk orang mereka mukadzab, orang mereka sesat, mendustakan lagi sesat, maka fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Hidangan mereka dari air yang sangat mendidih, dan mereka akan dilemparkan ke jahanam. Maka sungguh perbandingan antara orang mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya mendapatkan kondisi yang berbeda. Antara mereka mayit yang mereka keluar sebagai thayyibin, mayit-mayit yang baik, yang berhati baik, sehingga mereka keluar dalam keadaan harum pula, dengan orang mereka khabithin, orang yang mereka khabith, mayit yang khabith, yang mereka buruk dan busuk baunya. Maka dua-duanya akan memiliki perlakuan yang berbeda ketika di alam barzakh. Sungguh mereka, sebagian mereka mendapatkan nikmat kubur, yakni kaum mukminin, kaum muslimin, sedangkan sebagian mereka mendapatkan azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan pula tentang akan adanya azab kubur ketika Nabi ini menyebutkan melewati sebuah kuburan, dan Nabi kemudian mendekat, dan Nabi kemudian menancapkan pelepah ini pohon korma, pelepah korma. Kemudian Nabi dan telah mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kubur. Dan keduanya diazab bukan karena perkara dosa besar. Akan tapi amma ahaduhuma kana ahaduhuma la yastatir minal baul. Di antara keduanya, yang satu disebabkan karena mereka tidak menutup. Mereka tidak menutup ketika dia kencing. Dia tidak bersater. Dia tidak menutup, tidak membuat penghalang ketika dia kencing. Dan adapun yang lainnya, yamsi bin namimah, dia kesana kemari melakukan namimah, berjalan kesana kemari melakukan namimah, mengadu domba antara manusia. Perbuatan yang akan bisa menghasilkan azab kubur, selain berbagai macam perbuatan yang lainnya yang banyak sampaikan Nabi. Akan tapi yang kita bicarakan sekarang adalah bahwa di alam barzakh ada azab kubur, ada azabul qabri, dan ada nikmatul qabri. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan di antaranya, apakah setiap orang mereka akan mendapatkan fitnatul qabr? Pertanyaan dua malaikat tentang tiga perkara tersebut. Dibawakan para ulama keterangan bahwa ada beberapa kelompok yang mereka akan terbebas dari pertanyaan malaikat tersebut. Di antaranya adalah Nabi.
Nabi tidak akan ditanya tentang masalah tersebut. Karena Nabi adalah objek yang ditanya. Dan Nabi kedudukannya lebih tinggi daripada syuhada. Sedangkan syuhada termasuk yang mereka selamat dari pertanyaan kubur dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kafa bibariqatis suyuf ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah dengan kilatan pedang yang menebas kepala-kepala mereka sebagai fitnah. Para syuhada dengan penjelasan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat tinggi. Di antaranya mereka tidak akan mendapatkan fitnatul qabri sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi dan kemuliaannya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para siddiqin. Para siddiqin, orang-orang mereka derajatnya di bawah Nabi, akan tapi di atas syuhada. Maka para siddiqin pula orang telah menunjukkan kejujuran dengan keimanan mereka. Dan sesidik umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka para siddiqin pun mereka tidak mendapatkan fitnatul qabr. Disebabkan kedudukan as-siddiqin lebih tinggi daripada as-syuhada. Sedangkan syuhada mereka tidak mendapatkan fitnatul qabr sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan tersebut. Dan kelompok yang ketiga yang tidak mendapatkan fitnatul qabr adalah as-syuhada itu sendiri. Sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan. Dan kemudian ulama ikhtilaf antara anak-anak dan orang yang majnun. Karena keduanya bukan mukallaf, tidak termasuk orang mukallaf. Maka apakah mereka akan mendapatkan fitnatul qabr atau tidak? Maka sungguh selamat dari fitnatul qabr atau kemampuan memberikan jawaban yang tepat dalam menjawab fitnatul qabr sungguh merupakan nikmat tersendiri yang akan didapatkan seorang mukmin karena dengan selamatnya dia memberikan jawaban terhadap pertanyaan dua malaikat, maka sungguh akan melazimkan dia menikmati seluruh keindahan alam barzah. Ini nikmatul qabr, nikmat Allah berikan di alam kubur. Semoga kita termasuk di antara orang yang mendapatkan nikmat di alam barzah dengan diberikan keteguhan memberikan jawaban pertanyaan dua malaikat dan memiliki jawaban yang tepat dengan tentunya mengusahakan keimanan yang benar ketika sekarang kita mengalami kehidupan di dunia sekarang ini dan jangan terlambat. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.